Andaikan Al-Quran diturunkan pada sebuah gunung, maka niscaya gunung tersebut akan terbelah karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang menjadi penyebab lembutnya hati kita sehingga kita menjadi manusia yang pemaaf, manusia yang santun, yang bersuri teladan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sebab utama hati kita menjadi lembut adalah dengan banyak membaca Al-Quran. Hati sekeras apapun, apabila dia sering membaca Al-Quran, maka biidnillahi ta'ala hati tersebut akan lembut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau anzalna hadal Qur'ana ala jabal, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andaikan Al-Quran diturunkan pada sebuah gunung, maka niscaya gunung tersebut akan terbelah karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Hati kita sekeras apapun, apabila sering membaca Al-Quran, Allah akan lembutkan dia. Kapan kita rasakan kerasnya hati kita, kembali kepada Al-Quran. Walau satu hari satu halaman, antum ya selalu siapkan waktu untuk membaca Al-Quran dari mushaf. Ini bagian dari wasiat Imam Masjid Quba. Beliau selalu memberikan wasiat. Berulang kali dalam hampir setiap pengajian beliau, saya nasihatkan antum untuk membaca Al-Quran dari mushaf. Walau satu hari hanya satu halaman. Terutama katanya bagi para pemuda. Walau satu halaman. Satu halaman kita selesaikan berapa menit? 2 menit kita selesaikan satu halaman. Kalau bacaannya lambat ya paling 5 menit. Siapkan waktu. Karena itu yang akan melunakkan hati kita. Sekeras apapun hati kita. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kemudian di antara sebab linul qulub, sebab kelembutan hati atau lembutnya hati itu adalah kita membaca sirah nabawiyah. Mengkaji sirah nabawiyah seperti yang kita lakukan. Karena tatkala kita mencintai Nabi SAW dan kita mengetahui bagaimana kesantunan Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW memiliki sikap yang pemaaf, bagaimana Rasulullah SAW di saat hijrah bahkan memaafkan siapa? Suraqah ibn Malik yang datang membawa pedang terhunus ingin membunuh Nabi SAW. Begitu kemudian bertaubat langsung dimaafkan oleh Nabi SAW. Rasulullah tidak mengatakan kau pura-pura, ya kau sudah mau membunuh saya. Tidak. Langsung saat itu Rasulullah SAW memberikan maaf kepada Suraqah ibn Malik. Kemudian di antara sebab yang dapat melunakkan hati kita disebutkan oleh para ulama adalah banyak berinteraksi dengan anak-anak, main-main dengan anak-anak kecil. Lebih baik lagi adalah anak yatim. Karena kita apabila banyak berinteraksi dengan anak kecil, pembawaannya tentu kita adalah akan memberikan kasih sayang kepada mereka. Apabila ini sering kita lakukan, maka akan berpengaruh pada sikap dan perilaku lainnya. Oleh sebab itu biasanya kita dapatkan adalah orang yang paling lembut, orang yang paling pemaaf siapa? Guru-guru TK, guru-guru yang mengajar ya ibtidaiyah, itu biasanya adalah mereka lebih lembut ketimbang dosen yang berhadapan dengan mahasiswa preman. Ya, mereka lebih lembut. Kenapa? Karena mereka muamalahnya dengan anak-anak. Rasulullah SAW beliau bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihilah, sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka Allah akan menyayangi dan merahmati kalian. Dan di antaranya juga kita memiliki piaraan. Di rumah kita punya kelinci, kita punya kucing. Apabila kita memberikan kasih sayang kepada mereka, irhamu man fis sama man fil ardi yarhamuka man fis sama. Dan yang lebih bermanfaat adalah menyantuni anak-anak yatim. Para ulama mengatakan idza sya'arta bi syiddatin fil qalb bi qaswatil qalb, apabila Anda merasakan kerasnya hati, imsah ala ra'sil yatim, usaplah kepala anak-anak yatim. Ini akan melembutkan hati kita sekalian. Kemudian tentunya adalah simaul mawa'id, mendengarkan nasihat, kajian-kajian, ceramah. Ini pun tentu bukan merupakan sesuatu yang asing bagi kita sekalian. Juga adalah dapat melembutkan hati kita. Dan diantaranya juga adalah hudurul qalbi fis shalah, yaitu berusaha untuk khusyuk di dalam sholat. Ya, khusyuk di dalam sholat. Karena tentu sholat ini akan tatkala kita
sering melaksanakan sholat dengan khusyuk, ini akan sangat erat kaitannya dengan sikap perilaku kita sekalian.